Pak Ayu bersama kita pagi dan malam, Senin sampai Jumat, kurang lebih 1,5 tahun ya Pak Ayu ya? Iya Pak Abi, sejak Agustus 2020. Oh ya, oke. Jadi kita akan mendengarkan perjalanan Pak Ayu. Nah, thank you Pak Ayu untuk mau ngasih sharing kayak begitu. Silakan Pak Ayu, boleh buka videonya juga biar makin mengenal Pak Ayu. Lagi anamnesis semuanya. Terima kasih Pak Abi, terima kasih Bapak Ibu semua. Pagi ini saya ingin membagikan apa yang sudah saya alami mulai 2 Agustus 2020 sampai kemarin 11 Mei 2022. Jadi awalnya saya join di Gratitude ini, terutama yang Gratitude Meditation Zoom ini, itu saya diajak teman kuliah di Undip, di mana saya sama teman saya tersebut sebenarnya nggak terlalu dekat. Kami cuman jadi anggota sesama grup alumni gitu aja. Nah, awalnya di akhir Februari saya terkena PHK, pensiun dini. Oh ya, saya tahun ini berusia 55 tahun. Menikah, 1 istri, 2 orang putri. Putri saya yang paling besar sekarang umur 18, yang kedua umur 15. Yang besar semester 3 di Universitas Indonesia, yang kedua di SMA Smart 1 Penabut Jakarta kelas 10. Saya dulunya pegawai, full pegawai, tidak ada bisnis sendiri, tidak mempunyai penghasilan bebas lainnya. Istri saya ibu rumah tangga, full ibu rumah tangga. Tidak ada bisnis, tidak ada apa-apa. Saya menggantungkan hidup saya dengan pekerjaan saya tersebut. Jadi saya betul-betul attach, melekat betul dengan pekerjaan tersebut karena saya yakin dan memang terjadi, saya mendapatkan banyak sekali kebaikan dari perusahaan yang saya ikutin. Kesejahteraannya, iklim kerjanya, teman-temannya, atasannya, sistemnya, apapun lah, termasuk bidang usaha dari perusahaan yang saya ikutin tersebut bagi saya baik. Kemudian yang menjadi tantangan pada saat itu adalah kalau bekerja kan sesuai dengan, oh ya perusahaan kami itu taat betul terhadap peraturan pemerintah. Ini perusahaan asing. Nah, jadi usia pensiun itu strict gitu, walaupun memang ada yang mendapatkan dispensasi khusus. Nah, karena kondisi saya seperti yang saya jelaskan tersebut, saya punya pengharapan saya akan mendapatkan dispensasi sampai dengan nanti minimal sampai enggak maksimal sampai anak-anak saya lulus kuliah, bayangan saya demikian. Tetapi Tuhan memberi saya berkah yang luar biasa. Saya di PHK pada saat
2,5 tahun saya dari usia normal pensiun. Sebenarnya bukan paksaan di PHK, saya ditawarin, Pak, kalau Bapak mau, Bapak saya masukkan dalam yang ikut rasionalisasi ini. Ini paketnya, ini seperti ini. Tapi apa yang saya terima pada saat itu bukanlah hal-hal yang baik. Walaupun setiap orang yang saya temuin, bahkan yang memproses saya, timnya mereka satu tim, itu bilang, wah Bapak beruntung ya, dapat ini, habis ini jalan-jalan ya ke Korea, kemana-kemana. Tapi apa yang saya terima adalah, saya ini masih perlu uang banyak untuk sekolah anak saya, untuk hidup keluarga saya, untuk apa. Jadi ya, tapi itu tidak terelakkan. Maksud saya begini, kalau saya ditawari, saya tidak ambil, saya yakin begitu. Apapun yang ditawari, biasanya saya ambil. Karena itu menurut saya baik adanya. Cuman saya tidak paham aja. Itu Februari 2020, kita mulai Maret 2020 sudah stop, kemudian urus ini, urus itu, sambil mulai merubah hidup saya yang selama 25 tahun saya bekerja di 2 perusahaan. Yang terakhir 17 tahun. Nah, saya tiap pagi ikut istri saya nganter, jemput anak sekolah. Bingung mau ngapain. Kemudian COVID. Semua lockdown. PSBB lah, PPKM lah. Tambah enggak bisa keluar lagi, di rumah terus. Di rumah itu bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, teman saya itu namanya Bu Oti, join juga di komunitas ini. Dia mungkin merasakan lah, karena saya juga sharing di grup. Oh, apa mau seperti ini, mau seperti itu, ditawari ini, ditawari itu, bantuan banyak sekali yang saya terima. Tapi saya enggak mau, saya batak aja. Maksudnya mengeraskan hati saya. Dalam hati saya tuh butuhnya tuh kerjaan, penghasilan instan. Maksudnya gini, bukan penghasilan instan, saya kerja, saya dibayar dalam hati, tapi saya enggak ngomong, enggak. Sampai suatu hari Boti ada sharing link gratitude. Udah kamu join aja, toh ya seingat saya bilang gini, saya sudah merasakan gratitude ini ada secara fisikal, materi sudah merasakan. Saya pikir orang saya di rumah terus ngapain. Zoom pun saya sudah termasuk, istilahnya sudah termasuk include dalam biaya langganan internet saya. Jadi saya ikut gratitude. Masuk, nggak ngerti apa-apa, kemudian saya masih ingat itu KB itu waktu itu nyapa saya, terus saking saya stres ya, waktu itu saya nggak kepingin apa-apa. Karena saya pikir kok semuanya buntu, yang tiap bulan dapat gajian, dapat ini, dapat itu tiba-tiba hilang, dan tiap bulan dulu dari pagi, saya berangkat biasa dulu dari rumah jam 5.15. Pulang sampai rumah minimal jam 8 malam. Sering jam 10, jam 9. Nah, itu bukan perusahaan sebenarnya yang menuntut saya demikian, bukan. Cuman saya merasa saya kudu berbuat yang banyak sehingga saya pantas saya mendapatkan kenikmatan yang didapatkan yang diberikan oleh perusahaan. Posisi terakhir apa Pak waktu di perusahaan? Kalau leveling saya senior manager.
Jadi senior manager ya? gajiku tuh senior manager, tapi saya jadi manajer procurement dalam 4 tahun setengah itu. Nah, saya pun waktu itu sempat diangkat jadi dalam tanda kutip ada jadi komisaris di 2 PT dari 30 sekian PT lah. Saya dipasrahin 2 PT. Nah, kemudian saya ikutlah gratitude. EcoAB itu saya masih ingat. Orang itu kudu punya mimpi. Wah, dalam hati itu saya enggak terima. Tapi entah kenapa ya saya ikut aja gratitude ini. Kemudian ada jadi anggota grup kan, di grup WA-nya itu ada meditasi yang malam, yang peace and prosperity. Saya ikut juga. Saya pikir ikut aja lah pagi malam. Cuman nggak tertib. Maksudnya nggak tertib itu apa yang berkecam. Saya kalau meditasi dulu ada bunyi, ada orang ngomong itu bisa marah-marah nggak karu-karuan. Bapak Ibu bisa bayangkan dari kami yang tidak pernah ada di rumah, sekarang berempat setiap pagi, dari pagi sampai tidur itu ketemu terus di rumah terus. Jadi saya terus dengerin waktu itu juga Pak Indra ada bilang, Pak Indra waktu itu beberapa kali mengisi yang pagi juga. Setelah KB bilang, punya no mimpi. Saya ya enggak ngeh gitu, cuman saya ikut aja deh. Saya dengerin sharing, katanya. Terus Pak Indra kasih tahu, waktu itu semua aku kudu disadari, ada 3 yang belakang, yang sudah peristiwa yang sudah itu lihatlah, lihat tapi kita enggak melekat. Ini sebenarnya setiap pagi itu Pak Abi kasih tahu kita melalui audio yang disampaikan itu, lihat hidup kita yang kemarin, macam-macam caranya. Kemudian yang hari ini itu jalani aja. Yang kedepannya pasrahkan aja. Nah itu dari KB dan Pak Indra dan beberapa teman yang lain lah. Saya anggap teman lah sekarang. Saya enggak berani ngomong senior saya lah, mentor apalah, enggak. Itu ada yang saya enggak mau sebutkan di sini juga. Tapi ada beberapa dari fasilitator Peace and Prosperity, dari peserta itu saya ambil baik-baiknya aja. Nah, dalam perjalanan itu, karena umur berbagai orang itu selalu ngomong, oh Pak, kalau umurmu segitu, cari kerja itu hampir enggak pasti, enggak bisa. Tapi saya ngotot aja, saya kirim. Kan sekarang ngelamar pekerjaan gampang. Pakai internet, pakai email, kirim. Dan apa? Enggak pernah ada yang dipanggil. Bukan. Ada beberapa yang dipanggil, ada yang tes, ada yang diketawain, ada yang nolak. Nah itu yang nolak tuh banyak. Saya ngelamar itu mungkin kalau ratusan ya, mungkin 1000 lebih adalah. Gampang kok sekarang ngelamar pekerjaan. Kemudian yang manggil interview itu ada. Sambil saya juga coba jualan lah kecil-kecil. Saat ini ya kecil-kecil. Ya, saya usahalah sebisa mungkin. Nah, saya jalani terus. Cuman prinsip saya gini, saya berusaha merespon apa yang ada itu saya respon, kayak Pak B kasih tahu saya seperti itu saya respon, Pak Indra kasih tahu itu saya respon, Ibu Bapak yang memberi sharing saya respon. Memang responnya tidak directly saya ngomong verbally, tapi saya pikir, saya coba jalankan. Nah, berbagai proses ini tentunya kan tidak mudah. Contoh kayak senam,
sebelum dan setelah meditasi, kemudian rasa bersyukur, kemudian kalau kecemasan datang, itu bagaimana saya harus mengatasinya. Kalau kecemasan datang itu saya sekarang baru tahu dengan teknik hirup nafas, keluar nafas yang disadari itu benar-benar segala kecemasan itu akan berkurang drastis. Bapak Ibu, saya waktu sampai hari ini pun saya merasa bahwa kaki saya itu selalu sering dingin. Kalau banyak pikiran atau apa itu selalu dingin. Tapi saya sekarang sudah berdamai dengan itu. Kalau itu datang, saya rasakan, kemudian saya mulai sadari dan saya mulai kurangi. Singkat cerita, setelah bermacam-macam ini itu. Nah, kemarin 11 Mei saya mendapatkan tawaran pekerjaan. Tawaran pekerjaan ini prosesnya sudah berjalan sejak Januari. Saya mulai ngelamar, kemudian dipanggil interview pertama, dipanggil interview kedua dengan ownernya, kemudian negosiasi gaji, dan kemarin sore yang nego dengan saya katanya hasil negosiasinya sudah kita disepakati. Jadi saya sekarang tinggal menunggu surat resminya. Surat resmi tanda Iya Pak, tangan. keren Pak. Kerja karyawan Pak, wah keren, mantap. Nah, Umur berapa sekarang? tahun ini 55. Oh ya, gila, keajaiban ya. 55. Iya, Oh ya, iya. Dan megang saya, perusahaan berarti. kenapa? Disuruh megang perusahaan. Enggak. Saya jadi manajer aja. Oh, ya tapi luar biasa ya. Umur Nah, 55 ya. Keterima kerja perusahaan ya. ini gedungnya punya sendiri, 40 lantai. Ada di lokasi premium lah di Jakarta Selatan, di pinggir tol Simatupang itu. Tapi bukan konglomerasi dari asing, bukan. Ini domestik lah, lokal. Nah, kalau dilihat dari seperti itu, dengan segala kondisi plus minusnya, saya merasa baguslah. Iya. Nah, Procurement juga. Purchasing, purchasing. Iya. Nah, saya membedakan antara purchasing dan procurement. Nah, tapi saya rasa ini sharing saya cuma segitu. Nah, sekarang adalah challenge-nya ke depan, tantangannya ke depan. Saya membagikan ini bukan mau apa-apa. Habis ini saya harus ngapain. Dan saya kemungkinan besar akan memulai karir saya yang baru dengan cara hidup saya yang baru sesuai dengan gratitude dan pranic healing. Di mana itu saya tidak mengenal itu sejak tahun 2020 Agustus. Ya, saya mohon restu dan blessing-nya. Mudah-mudahan saya bisa menjalani pekerjaan saya yang baru ini dengan cara, dengan gaya, dengan sikap sesuai dengan pranic healing. Saya rasa itu yang boleh saya sampaikan secara umum, dan saya memang batasi tema sharing saya pada pagi ini hanya itu. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan atau apa, saya sampaikan. Satu lagi, sebenarnya di bulan puasa kemarin saya mendapatkan peluang usaha dari teman. Terima kasih Ko Hafiz sudah di blessing. Saya jadi 11 Mei itu
kemarin itu sebenarnya saya ada di dua kaki. Apakah saya mau meneruskan peluang untuk punya usaha, diajak teman sih. Dan ini sudah serius sebenarnya. Kita sudah ngitung modalnya, kita sudah merencanakan ini, merencanakan itu. Dan di tengah-tengah itu kok ya saya dapat panggilan wawancara ini. Jadi prosesnya itu saya bareng-bareng gitu. Bagi saya ini berkat lah, berkat yang besar dari semua yang kita jalankan, termasuk dari Bapak Ibu semua yang setiap pagi ikut blessing, kita mendoakan semuanya. Nah itu it works for me lah, it works for me. Terima kasih. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya milih ini sekarang dua ini. Oh iya. Nah itu. Oh iya. Oh belum milih pasti nih. 90% lebih saya akan milih jadi karyawan. Oh iya. Tapi saya enggak tahu ini. Apalah nanti. Dan saya pagi ini saya bangun tuh sebenarnya saya mau ngasih keputusan, tapi terus saya WA ke AB, saya mau sharing dulu lah sebelum nanti saya putuskan apa-apa. Ya mudah-mudahan ini menjadi semacam masukan bagi Bapak Ibu semua, dan jika sekiranya ada yang bermanfaat boleh diikutin atau menjadi yang seperti yang Pak Habib selalu bilang, malaikat agung Muria selalu memberi kita petunjuk-petunjuk. Nah inilah petunjuk yang saya dapatkan. Pak Ayu tahu jam lahir nggak Pak Ayu? Tahu jam lahir Pak Ayu? Jam lahirnya tahu nggak? 11.26, 4 November 67. Iya, oh ya udah. Nanti WA saya ya, nanti saya liatin di pacenya cocokan jadi karyawan atau bisnis kayak begitu. Jadi nanti bisa sebagai bahan referensi untuk Pak Ayu sendiri ngambil keputusan. Iya, Pak Habib. Cuman gini ya. Oh ya, kemarin tuh saya diskusi dengan calon partner saya. Ini rada menyimpang. Dia penganut Buddha yang pergi ke kelenteng-kelenteng gitulah. Buddha kan macamnya banyak. Agama saya KTP Buddha. Tapi saya tidak tertib. Saya akuin sampai hari ini saya tidak tertib. Istri saya juga Kristen. Kalau saya ke wihara, ke kelenteng, yang ngajak malah istri saya, bukan saya yang mau pergi. Jadi saya begitu-begitu itu bukan tidak percaya. Justru saya sangat percaya, makanya saya menghindari nanya-nanya seperti itu. Nah dulu memang di dalam gratitude, di dalam peace and prosperity, saya suka ikut aktif. Oh ini challenge nih, nanti dapat ini, dapat itu, dapat apa, free healing, free apa. Itu saya beberapa kali lah, sering saya dapat menang itu. Saya yakini saya dapat menang. Saya dapat buku, sebenarnya saya dapat beasiswa juga untuk basic training, basic apa itu saya dapat. Tapi saya mungkin stop sampai di situ aja. Karena itu kemarin partner saya itu bilang, ayo kita cari, tanyakan kamu percaya enggak harinya apa, mau nanya Ciamsi enggak? Gitu. Saya bilang, aku habis dari kelenteng minggu lalu. Kelenteng saya itu di Karet, itu di dekat kantor saya yang lama. Tapi saya enggak nanya. Karena saya enggak saya khawatir ya, nanti kalau ada apa-apa saya malah nyalahin. Sedangkan yang saya tanya ini kan higher being. Jadi saya ikut meditasinya Pak B aja lah. Aku bersatu dengan Tuhan, aku adalah jiwa yang berbadan fisik. Saya ikut aja. Tuhan itu ada di dalam diriku dan saya tidak bisa membanding-bandingkan hidupku dengan siapapun. Jadi nah itulah yang jadi saya, kenapa saya mulai menyadari dengan ikut meditasi ini, kamu tuh jangan banding-bandingkan. Satu, kedua, gratitude itu benar-benar
masuklah dalam setiap sel dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Kalau sensasi yang kalau dalam quote unquote itu kita kalau dalam fisik itu kan kayak kita ejakulasi itu. Rasanya enak banget. Nah, demikian pula kalau gratitude kita lakukan betul-betul masuk gitu, masuk betul-betul masuk itu rasanya dan semua itu kalau istilahnya mertua lewat aja kita tidak akan sadar itu. Nah, itulah gratitude. Nah, itu secara fisik ya, secara yang saya rasakan, secara materi itu yang saya rasakan. Tapi secara spiritual, apa yang kita lakukan itu kayak kita puzzle yang nggak karu-karuan itu kayak tersusun nanti sendiri-sendiri. Demikian dan nanti itu kita akan pergi ke puzzle berikutnya, puzzle berikutnya, puzzle berikutnya. Saya rasa saya sudahi sharing saya. Semoga dengan saat ini 11 menjelang Waisak tanggal 16 dan langkah-langkah kita, hidup kita semua akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih Koafi, terima kasih Bapak Ibu semua. Atma, namaste. Sama-sama Pak Ayu, terima kasih atas sharingnya, luar biasa sekali. Ya, meditasi benar-benar bisa mendatangkan transformasi diri dan juga rezeki pasti datang dan keajaiban pasti mengikuti.